wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Standar Costing atau Biaya Standar. Selamat menyaksikan! Biaya standar dan analisis varian. Standar merupakan suatu tolak ukur atau norma dalam pengukuran kinerja. Biaya standar ialah biaya yang ditetapkan lebih dahulu sebelum proses produksi dimulai, atau sebelum suatu kegiatan dimulai. Standar dibuat berdasarkan kombinasi yang tepat antara pengalaman dan pengetahuan atau antara praktik dan teori. Jenis standar. 1. Standar ideal atau standar teoritis. Standar menginginkan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar. 2. Standar normal. Suatu tantangan yang bisa dicapai dalam kondisi bisnis dan ekonomi yang normal. 3. Standar yang dapat dicapai atau currently attainable standard. Diharapkan dapat dicapai dalam kondisi operasi yang efisien. Standar ini lazim disebut standar aktual yang diharapkan, bisa di atas normal atau bisa di bawah normal. Berikut ini merupakan flowchart manajer dan pembuatan standar, yaitu manajer memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memproyeksikan kondisi bisnis atau analisis lingkungan dalam dan luar sehingga menghasilkan standar pendapatan dan biaya. Kegunaan sistem biaya standar. Kegunaan standar tergantung pada kondisi bisnis. Jika kondisi bisnis statis, maka standar sangat berguna sebagai pedoman kerja. Tetapi, jika kondisi bisnis mengalami perubahan cepat, maka standar kurang berguna sebagai pedoman kerja. Dalam kondisi apapun, standar hakikatnya berguna untuk 1. Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian. 2. Kalkulasi biaya produk. Standar akan banyak gunanya jika kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik stabil. Harga-harga tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh sebab itu, standar harus disesuaikan dengan setiap perubahan bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki standar yang fleksibel, artinya manajemen puncak harus mengadakan perbaikan terus-menerus standar perusahaan agar dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian, dan menghitung biaya produk secara akurat. Yang menggunakan biaya standar adalah semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, makanan, nirlaba, dan komersil. Penetapan biaya standar. Standar harus dirancang untuk mendorong efisiensi operasi di masa yang akan datang. Standar cenderung berada dalam dua kategori, yaitu 1. Standar ideal. Standar ideal adalah standar yang dapat dicapai hanya dalam kondisi terbaik. 2. Standar praktis. Standar praktis adalah standar yang ketat namun dapat dicapai. Standar ini memperkenalkan adanya penghentian mesin secara normal dan periode istirahat karyawan dan dapat dicapai melalui usaha yang wajar dan efisien dari karyawan rata-rata. Cara menetapkan biaya standar. Penetapan standar bahan langsung. Kuantitas standar per unit untuk bahan langsung harus mencerminkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap unit produk. Jadi sebagaimana halnya dengan sisa produksi tak terhindarkan yang diperkenankan. Penetapan standar tenaga kerja langsung. Standar harga dan kuantitas tenaga kerja langsung biasanya dinyatakan dalam satuan tarif tenaga kerja dan jam kerja. Tarif standar kerja per jam untuk tenaga kerja langsung harus mencakup upah per jam, pajak kepegawaian, dan tunjangan karyawan. Penetapan standar overhead pabrik variabel. Standar harga dan kuantitas untuk overhead pabrik variabel biasanya dinyatakan dalam satuan tarif waktu. Tarif tersebut mempresentasikan bagian variabel dan tarif overhead ditentukan di muka. Model umum untuk analisis varian biaya standar. Ide dasar dalam analisis varian biaya standar adalah untuk memisahkan varian pengeluaran dari anggaran fleksibel menjadi dua elemen, yaitu 1. Varian kuantitas. Varian kuantitas adalah perbedaan antara banyaknya input aktual yang digunakan dan banyaknya input yang seharusnya digunakan dan dinyatakan dalam dolar dengan menggunakan harga standar input. 2. Varian harga adalah perbedaan antara harga input aktual dan harga standarnya dikalikan dengan jumlah aktual input yang dibeli. Analisis varian. Biaya standar dibandingkan dengan biaya aktual melahirkan penyimpangan atau varian. Jika biaya standar lebih besar daripada biaya aktual, maka melahirkan varian yang menguntungkan. Dan sebaliknya, jika biaya standar lebih kecil daripada biaya aktual, maka melahirkan varian yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, analisis varian dapat dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu 1. Varian harga atau varian tarif dengan rumus rate standar dikurang rate aktual dikali kuantiti aktual. Varian harga bahan merupakan perbedaan antara jumlah yang harus dibayarkan untuk bahan dengan yang sebenarnya dibayar, biasanya berhubungan dengan aktivitas pembelian. Yang kedua adalah varian efisiensi dengan rumus kuantiti standar dikurang kuantiti aktual dikali rate standar. Varian penggunaan bahan merupakan perbedaan antara biaya bahan yang akan dipakai dengan yang sebenarnya dipakai, biasanya berhubungan dengan proses produksi. Berikut adalah contoh soal varian bahan, varian harga penggunaan bahan dengan rumus rate standar dikurang rate aktual dikali kuantiti aktual sama dengan Rp1 dikurang Rp1,05 dikali 5.400 sama dengan Rp270. Tidak menguntungkan.
tidak menguntungkan karena harga aktual lebih tinggi daripada harga standar. Varian efisiensi bahan sama dengan kuantiti standar dikurang kuantiti aktual dikali standar sama dengan 1100 dikali 5 dikurang 5400 dikali Rp1 sama dengan Rp100 sama dengan menguntungkan karena kapasitas aktual lebih kecil daripada kapasitas standar. Kapasitas standar dalam hal ini adalah input material yaitu 1100 unit kali 5 dan kapasitas aktual dalam hal ini adalah input aktual material yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya contoh dari upah buruh, varian harga tarif upah buruh. Tarif upah aktual sama dengan Rp4.472 dibagi dengan 4.300 jam sama dengan Rp1,04. Dengan rumus tarif standar dikurang tarif aktual dikali kuantiti aktual sama dengan Rp1 dikurang Rp1,04 dikali 5.400 sama dengan Rp216. Tidak menguntungkan karena tarif aktual lebih tinggi daripada tarif standar. Varian efisiensi jam kerja buruh dengan rumus kuantiti standar dikurang kuantiti aktual dikali standar sama dengan 1100 dikali 4 dikurang 4300 dikali Rp1 sama dengan Rp100. Menguntungkan karena kapasitas aktual lebih kecil daripada kapasitas standar. Varian biaya overhead pabrik variabel. Pertama, perhitungan varian BOP variabel. Tarif aktualnya sama dengan Rp3.311 per 4.300 jam sama dengan Rp0,77 sama dengan tarif standar dikurang tarif aktual dikali kuantiti aktual sama dengan Rp0,75 dikurang Rp0,77 dikali 4.300 jam sama dengan Rp86 per tidak menguntungkan. 2. Varian efisiensi biaya overhead pabrik variabel sama dengan kuantiti standar dikurang kuantiti aktual dikali P standar sama dengan Rp1.100 dikali 4 jam dikurang 4.300 jam dikali Rp0,75 sama dengan Rp75 per menguntungkan. 3. Varian BOP tetap. Tarif aktualnya sama dengan Rp4.100 per 4.300 jam sama dengan Rp0,95 sama dengan tarif standar dikurang tarif aktual dikali kuantiti aktual sama dengan Rp1 dikurang Rp0,95 dikali 4.300 jam sama dengan Rp215 per menguntungkan. Keempat, varian efisiensi biaya overhead pabrik tetap sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas aktual dikali rate standar sama dengan Rp1.100 dikali 4 jam dikurang 4.300 jam dikali Rp1 sama dengan Rp100 per menguntungkan. Keterangannya yaitu M sama dengan menguntungkan dan TM tidak menguntungkan. Kemudian setiap varian BOP dijabarkan dan dijumlahkan sehingga total varian overhead pabriknya adalah Rp326 per tidak menguntungkan. Perbedaan perencanaan manajemen dengan apa yang nyata dilakukan pada varian bahan, tenaga kerja, dan BOP disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen membuat perencanaan atau karena kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik berubah sangat cepat. Keuntungan biaya standar yaitu 1. Standar dapat meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi. 2. Dapat menjadi tolak ukur yang dapat digunakan oleh individu untuk mengukur kinerja kerja. 3. Biaya standar dapat menyederhanakan pembukuan. Masalah potensial dari penggunaan biaya standar yaitu pertama, laporan varian biaya standar biasanya dibuat bulanan dan seringkali diterbitkan beberapa hari atau beberapa minggu setelah akhir bulan. Akibatnya, informasi dalam laporan tersebut sudah kedaluarsa sehingga hampir tidak berguna. Kedua, apabila manajer tidak begitu peka dan memperlakukan laporan varian tersebut sebagai suatu klub, maka semangat kerja karyawan akan berkurang. Ketiga, standar kuantitas tenaga kerja dan varian efisiensi mempunyai asumsi penting, yaitu standar dan varian tersebut mengasumsikan bahwa proses produksi dipacu oleh pekerja. Jika pekerja bekerja lebih cepat, maka produksi akan meningkat. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis varian. Setiap varian harus dijelaskan secara rasional sebab-sebabnya, kemudian memberi rekomendasi untuk menghapus penyebab varian tersebut. Berpikir akibat sebab dalam analisis varian adalah informasi penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Terima kasih